Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Maulana Baramadi, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya mempunyai alasan tersendiri kenapa saya dulu mendaftar di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan saya berpendidikan, hal tersebut dapat melatih saya untuk lebih profesional ketika saya turut terjun di lapangan nantinya. Saya sangat tertarik untuk berkecimpung turut serta dalam merubah nasib bangsa dengan memberikan pendidikan karakter kepada anak didik. Dan pemberian karakter itu dilakukan sejak dini mungkin, sejak umur 7 tahun. Seperti yang kita lihat bersama generasi penerus bangsa kali ini seperti diambang derita. Selain itu, lebih mirisnya lagi, banyak anak-anak yang belum mengerti tentang baca tulis, ia dinaik kelaskan tanpa bimbingan khusus agar ada perubahan dari sifat dan sikap anak didik tersebut. Dari hal tersebutlah saya ingin turut serta merubah, menjadikan generasi penerus bangsa ini menjadi lebih cemerlang. Memberikan pendidikan karakter dengan seperti tidak ada sekat, namun tidak meninggalkan nilai adat. Dengan memberikan pendekatan khusus kepada anak didik agar nyaman dalam pembelajaran, seperti halnya kawan, namun masih ada batasan. Banyak guru yang dihargai atau disegani hanya karena mereka ditakuti. Saya ingin merubah hal tersebut melalui pendekatan yang saya lakukan. Saya akan mencoba untuk menjadi seorang guru yang dihargai, disegani, bukan karena ditakuti, namun karena dihormati. Selanjutnya, saya juga akan belajar dari pengalaman ketika saya masih sekolah dasar. Banyak pendidik yang mengajar namun ia memilih anak yang pandai. Ia membandingkan dan ia membodohkan orang yang kata ia tidak pandai. Hal tersebut menjadi serangan terhadap psikis siswa yang hanya akan mendorong siswa untuk menjadi lebih bengal sikap, bengal akal, hingga menjadi bengal kepribadiannya. Maka dari itu, saya mempunyai misi untuk merubah hal tersebut, bahwa semua siswa itu adalah sama, karena di dunia ini kita diciptakan setara. Ketika kita mempunyai kekurangan, maka kita mempunyai kelebihan. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada orang bodoh, adanya orang yang belum mengerti akan hal itu. Sudah seharusnya seorang pendidik menuntun seorang siswa untuk mengerti, meskipun harus melalui 1000 pulau yang caranya mungkin sulit untuk ditemui. Dan saya akan melakukan hal itu. Saya akan mengelilingi 1000 pulau untuk menemukan bagaimana cara mendekati mereka, agar mereka mampu merubah tanpa terguncang jiwanya, hingga tercipta kepribadian yang mendekati sempurna. Ya, di sini saya itu akan menjelaskan tentang seni musik, biar teman-teman juga paham, juga tahu. Jadi apa sih itu pengertiannya, apa sih unsur-unsurnya? Ya itu pengertiannya menurut KBBI itu sendiri ya teman-teman. Jadi musik adalah ilmu atau seni menyusun nada dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Itu adalah menurut KBBI. Dari situ teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa seni musik dapat diartikan yaitu sebuah seni dengan menghubungkan unsur-unsur dalam musik sehingga membentuk suatu kesinambungan yang indah. Di hubungan antara unsur-unsur musik yang nantinya kita akan membahas di bawahnya itu tersusun rapi hingga membentuk suatu keindahan. Nah, keindahan ini juga relatif teman-teman. Ada yang menyusun nada ini menjadi musik yang katanya menjadi genre dangdut, ada yang menjadi pop, rock, metal, dan keindahan itu adalah hal yang relatif.
menurut kalian itu indah, menurutku mungkin tidak. Jadi saya mempunyai hal yang berbeda dengan kalian. Jadi dari situ saja saya mempunyai pengertian sendiri tentang seni musik ini. Jadi menurut saya itu seni musik itu adalah sebuah seni yang di dalamnya itu terangkai unsur-unsur musik dan membentuk suatu keindahan, kesempurnaan, kedamaian, hingga terdapat ruang tersendiri, yaitu ruang kebebasan kita untuk berekspresi, bercerita. Musik itu adalah tempat untuk bercerita, seperti itu adalah seni musik menurut saya. Kita langsung saja teman-teman di unsur-unsur musik ini sendiri. Unsur-unsur musik itu ada 8 teman, ada 8. Langsung saja, yaitu yang pertama itu ada melodi. Melodi itu kan artis jebolan JKT48 yang sudah pensiun ya. Melodi itu sendiri adalah unsur musik yang berarti tingkatan tinggi rendahnya suatu nada, panjang pendeknya nada dalam sebuah musik, itu yang disebut melodi itu. Yang kedua itu adalah ritme. Ritme itu dapat diartikan sebagai pergantian panjang pendek, tinggi rendah, terus keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Jadi pergantiannya itu dimaksud ritme, seperti itu. Dan yang ketiga, ini sudah ketiga ya, ketiga itu birama. Apa sih birama itu? Birama itu ketukan dalam lagu, tas. Kalau contoh ya, birama itu Indonesia kayak 4/4 seperti itu. Terus yang keempat ini tangga nada. Tangga nada itu urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Itu biasanya ada angka 1 sampai 1 titik. Itu contohnya gini, tangga pertama itu 1 kan, tuh do. Kedua itu disebut re. Ketiga itu mi. Keempat fa. Kelima sol. Keenam la. Ketujuh si. Terus itu ada 1 titik do, itu tinggi do. Biasanya terus kita balik lagi ke titik yang semula, do si la sol fa mi re do, seperti itu. Nah, paham teman-teman, adik-adik sekalian? Yang kelima, ini sudah sampai kelima, tinggal dikit lagi kita akan ke 8. Itu ada harmoni. Harmoni itu adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersamaan itu akan menghadirkan sebuah bunyi keindahan. Nada-nada itu dimainkan secara bersamaan dan membentuk suatu keindahan, itu harmoni. Keselarasan dalam musik, keselarasan dalam bunyi, itu harmoni. Gimana, paham kan? Langsung saja ke yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini ada tempo. Jadi teman-teman, tempo itu adalah ukuran kecepatan drama lagu. Jadi dalam tempo itu ada tempo sedang, lambat, cepat, sedang agak cepat, lebih cepat, seperti itu. Seperti contohnya 4/4 tadi Indonesia Raya itu adalah masuk di dalam tempo sedang karena sebanding gitu. Yang ke-7 teman-teman, udah sampai 7, yaitu dinamika. Ya, dinamika itu teman-teman, dinamika itu adalah keras dan lembutnya suatu nada, itu namanya dinamika. Ya, yang terakhir teman-teman, itu ada timbre. Timbre namanya warna bunyi dalam seni musik. Jadi warna bunyinya apa itu beda-beda. Dari kalau di suling itu keluar timbrenya seperti ini, di drum itu seperti ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Paham? Semoga paham teman dan adik-adik semua bahwa itu tadi adalah pengertian seni musik menurut KBBI dan menurut saya sendiri.
dan itu adalah unsur-unsur musiknya juga. Saya tambahkan bahwa seni musik ini sangat berguna sekali di dalam sebuah pembelajaran di sekolah dasar. Hal ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Ada sebuah lagu, contoh lagu yang bisa memudahkan anak kelas 1, anak kelas 2 yang belum paham materi penjunahan 1 sampai 8. Jadi lebih mudah dalam memahaminya. Contohnya lagunya itu seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ayo kawan belajar berhitung, ayo agar kita bisa naik kelas. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika dalam penyampaian saya masih ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua.